warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, al-aba wal ummahat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Senin untuk mengkaji pembahasan akidah dan akhlak ya. Karena tema kita atau kitab yang kita bahas sekarang Masailul Jahiliyah, permasalahan-permasalahan yang ada di zaman jahiliyah, atau judul kitab tersebut yang lebih lengkap lagi Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Masalah-masalah jahiliyah yang mana Rasulullah SAW menyelisihi ahlul jahiliyah dalam masalah tersebut. Kalau itu. Jadi maksudnya yang akan disebutkan oleh Syekh di sini sifat-sifat orang di zaman jahiliyah yang ditentang oleh Rasulullah SAW. Ini maksudnya. Jadi kalau begitu pembahasannya ada akidahnya dan ada akhlaknya, ya Bapak ya. Walaupun kalau saya perhatikan dominannya akidah, tapi secara tidak langsung menyinggung masalah akhlak. Karena ini membahas tentang akhlak, kebiasaan, perilaku orang-orang di zaman jahiliyah. Dan kita sudah bahas yang dimaksud jahiliyah yaitu zaman sebelum diutusnya Nabi SAW. Dikatakan jahiliyah berasalkan dari kata jahil yang artinya bodoh. Ya, jahiliyahnya zaman kebodohan. Kenapa dikatakan zaman kebodohan? Karena ketika itu belum ada wahyu, belum ada Al-Quran, belum ada Rasul, belum ada Nabi. Umat manusia dalam kegelapan kebodohan, kegelapan kezaliman, kegelapan kemusyrikan, dan kegelapan maksiat yang bertumpuk-tumpuk ya. Jadi umat manusia dalam gelap. Nah, dalam keadaan seperti itu Allah pun mengutus Rasulnya membuka cahaya. Umat manusia tadi gelap lalu mendapatkan cahaya dengan diutusnya Rasul tersebut, yaitu siapa? Nabi besar Muhammad SAW. Nah, itu jahiliyah. Jadi jahiliyah adalah masa sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Berarti kalau sekarang, apakah bisa dikatakan zaman jahiliyah? Tidak. Nggak boleh kita menyatakan sekarang zaman jahiliyah abad 21. Nggak boleh. Jahiliyah abad 20 boleh. Ya, karena apa? Ketika kita menyatakan sekarang zaman jahiliyah abad 21, berarti secara tidak langsung kita menyatakan yang namanya ilmu wahyu sudah hilang seperti sebelum diutusnya Nabi. Nah, ini tentu saja secara tidak langsung menyatakan seluruh umat sudah kembali lagi jahil alias kafir. Wah, itu tentu saja itu konsekuensinya berat. Kalau kita menyatakan orang-orang kembali ke zaman jahiliyah, berarti zaman sebelum diutusnya Nabi, zaman kemusyrikan, kekafiran, kemaksiatan, kezaliman. Tentu saja ini ungkapan yang tidak diperbolehkan ya. Adapun kalau kita katakan di zaman ini ada kejahiliahan atau ada sifat jahiliyah, ada orang yang punya sifat jahiliyah, boleh tidak seperti ini? Boleh. Tapi kalau kita katakan sekarang zaman jahiliyah nggak boleh. Itu sama saja kita menganggap umat yang ada sekarang di dunia ini semuanya kafir. Nggak ada satupun yang Muslim. Tentu saja itu konsekuensinya berat Bapak ya. Sebagaimana sudah kita bahas dalam hadis Nabi SAW sabda, man qala li akhihi ya kafir faqad biha ahadahuma. Siapa yang berkata kepada saudaranya, saudara sih maksudnya saudara seiman bukan sesuku ya. Siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, maka ucapannya akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Kalau bukan yang dikatakan kafirnya kafir, kalau bukan dia yang kafir, berarti kembali ke orang yang mengucapkannya.
Makanya permasalahan pengafiran, vonis takfir, kafir itu bukan perkara yang ringan, konsekuensinya berat, dan itu hukum Allah. Karena kalau kita katakan kafir berarti kalau dia sudah nikah, dia harus pisah dengan pasangannya yang muslim. Lalu kalau dia meninggal, tidak kuburkan surat disolatkan dan tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Nah ini, Bapak, ini konsekuensinya keras ya. Maka jangan bermudah-mudahan dalam melontarkan vonis kafir kepada saudara seiman. Nah ini sedikit menyinggung tentang kitab ini. Lalu pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mukadimah, maksud penulis menyebutkan masalah jahiliyah. Kata penulis, kenapa disebutkan masalah jahiliyah? Karena dengan disebutkan sifat jahiliyah, kita jadi tahu sifat yang bukan jahiliyah. Sifat jahiliyah itu kan sifat buruk atau baik? Buruk. Dengan kita tahu sifat buruk, berarti kita tahu sifat baik. Nah itu fungsinya. Kita mengenal sifat jahiliyah bukan untuk mempraktekannya, tapi supaya kita tidak terjatuh dalamnya. Nah kalau orang sudah tidak terjatuh dalam keburukan, berarti dalam kebaikan. Nah itu mukadimahnya yang pada pertemuan sebelumnya. Nah sekarang terakhir kita sudah mulai masuk permasalahan pertama, sifat jahiliyah yang pertama. Kata Syekh di sini, kita ulang lagi mungkin sempat terputus. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah, al-mas'alatul ula, permasalahan pertama, sifat orang jahiliyah yang pertama, innahum yata'abbaduna bi isyraqis salihin bi du'a'illahi wa ibadati yuriduna syafa'atahum 'inda Allah li dhannihim anna Allah yuhibbu dzalik wa anna as-salihina yuhibbuna. Mereka orang-orang jahiliyah, zaman jahiliyah, beribadah dengan menyekutukan orang-orang soleh, menjadikan orang-orang soleh sekutu bagi Allah. Mereka beribadah kepada Allah dengan menjadikan orang-orang soleh sebagai sekutu Allah di dalam berdoa kepada Allah dan beribadah kepadanya. Kenapa mereka melakukan demikian? Mereka yuriduna syafa'atahum 'inda Allah. Karena orang-orang zaman jahiliyah menginginkan syafaat mereka di sisi Allah. Syafaat siapa? Orang-orang soleh. Kenapa mereka menginginkan syafaat orang-orang soleh di sisi Allah? Karena mereka menyangka Allah mencintai itu, dan mereka juga menyangka orang-orang soleh pun mencintai itu. Jadi artinya bahwa permasalahan pertama, sifat jahiliyah yang pertama, yaitu berdoa kepada orang-orang soleh. Nah itu kebiasaan orang jahiliyah yang pertama, berdoa kepada orang-orang soleh. Ya. Kenapa mereka berdoa kepada orang soleh? Karena menginginkan syafaat dari orang soleh. Dengan alasan apa? Allah mencintai demikian, dan orang-orang soleh juga mencintai demikian. Nah ini Bapak, ini sifat jahiliyah yang pertama yang paling berbahaya. Sifat jahiliyah semuanya tercela kan? Ya tidak. Sifat orang jahiliyah yang disebutkan Syekh tercela. Walaupun Bapak, kita tidak pungkiri ada sifat orang zaman jahiliyah yang baik, ya, tapi keumumannya buruk. Ya, kita tidak menilai artinya satu persatu. Ya, kalau satu persatu ya ada yang baik dan yang buruk. Sifat orang jahiliyah yang buruk ini yang disebutkan Syekh. Kalau yang baik ya contohnya orang zaman jahiliyah, terutama orang Arab. Nah, memuliakan tamu. Mereka itu orang Arab ya, di Mekah dan secara umum Arab, Jazirah Arab. Kalau ada orang tidak dikenal muncul di tempat mereka, langsung diajak bertamu. Dan orang tidak dikenal. Seperti kisah Abu Dzar Al-Ghifari ketika mau masuk Islam. Dia datang ke Mekah untuk mencari mana orang yang katanya mengaku Nabi. Dia tawaf dulu, dia ibadah, maksudnya mungkin tawaf dan semacamnya di Masjidil Haram. Setelah itu dia nunggu mana nih yang orang yang katanya ngaku Nabi. Nah, ketika itu lewat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ketika melihat Abu Dzar, sepertinya Anda bukan orang sini. Karena apa kan? Kalau orang pendatang ke sini. Ya udah, ke rumah saya. Dijamu. Dalam kan nggak tahu siapa.
nggak tahu tujuannya apa. Di jamu. Nah, selesai, besoknya dia ini lagi keluar. Ali bin Abi Thalib ke Masjidil Haram lagi, lihat lagi. Anda ini juga rupanya masih sini ya. Dia bertanya. Dibawa lagi ke rumah, dijamu sampai 3 hari, baru ditanya, Anda datang sini tujuannya apa? Lihat Bapak-bapak, 3 hari diundang, dijamu, diundang, dikasih makan, dikasih tempat penginapan, dalam keadaan tidak tahu siapa dia itu siapa. Ini zaman dulu mungkin masih aman. Kalau zaman sekarang nggak kenal sini langsung dirampok mungkin. Ya, jadi ya kita menyesuaikan ya. Kalau zaman sudah berubah ya kadang beda lagi masalahnya ya. Tapi zaman dahulu memang nggak seperti itu, artinya aman. Menerima tamu yang tidak kenal aman. Dan memang inilah sifat kelebihan orang-orang Arab zaman jahiliyah. Mereka sangat memuliakan tamu. Walaupun tamu ini tidak mereka kenal, mereka jamu dengan benar-benar spesial. Dan Islam datang. Nabi Muhammad diutus menjadi seorang Rasul. Apakah sifat ini dihilangkan? Tidak, dipertahankan. Makanya disebut dalam hadis, innama bu'ittu liutammima salihal akhlaq, makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Menyempurnakan. Kalau dikatakan menyempurnakan, berarti sebelumnya ada tidak sifat baik? Ada sifat baik, tapi Nabi tinggal nambah, yang ada dipertahankan, yang kurang ya. Jadi orang jahiliyah punya sifat baik, tapi banyaknya sifat buruk, Bapak ya. Nah, maka kita kembali lagi. Jadi ini sifat buruk orang jahiliyah yang paling berbahaya, yaitu berdoa kepada wali-wali dan orang-orang saleh dalam rangka mendapatkan syafaat mereka ya di sisi Allah. Kenapa mereka melakukan demikian? Karena mereka menyangka itu dicintai Allah dan itu juga dicintai orang-orang saleh. Artinya Bapak, orang-orang jahiliyah menganggap Allah itu mencintai syirik, orang-orang soleh mencintai syirik. Nah itu Bapak. Apa dalilnya? Syekh menyebutkan kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dalam surat Yunus ayat 18, mereka beribadah kepada selain Allah apa yang tidak bisa membahayakan mereka dan tidak pula bisa memberikan manfaat kepada mereka. Maksudnya siapa? Beribadah kepada selain Allah apa yang tidak membahayakan mereka dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Siapa maksudnya? Orang-orang saleh. Karena setelahnya mereka berkata, wa yaqulun, orang-orang jahiliyah ini berkata, haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka itu pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Nah, lihat tuh. Orang-orang Arab zaman jahiliyah mereka beribadah kepada orang-orang soleh, tujuannya supaya dapat syafaat mereka di sisi Allah. Nah ini kebiasaan jahiliyah. Dan Allah juga menyebutkan dalam ayat surat Az-Zumar ayat 3, walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, mereka berkata, yang berkata orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah. Maksudnya orang apa? Orang jahiliyah. Orang musyrik, orang beriman. Mereka berkata, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka kecuali agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi orang-orang musyrik zaman jahiliyah, zaman dulu, orang-orang zaman jahiliyah, mereka berkata kami tidak beribadah kepada mereka. Mereka ini siapa? Orang-orang soleh, berhala mereka. Kami tidaklah beribadah kepada mereka kecuali agar orang-orang soleh itu mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah ini Bapak. Jadi sudah kita bahas dalam kitab Al-Qawaidul Arba', tujuan orang-orang musyrik di zaman jahiliyah menyembah berhala, menyembah orang soleh, menyembah malaikat. Tujuannya ada berapa? 2. Pertama apa? Mendekatkan diri kepada Allah, supaya dekat dengan Allah.
Ini pertama. Kedua, Syafaat. dapat syafaat dari mereka, dari orang-orang soleh itu. Nah, ini Bapak, kata Syekh di sini, kalau Syekh rahimahullah, wa hadhihi a'dhamu mas'alatin khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah masalah paling besar yang ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah besar yang mana di dalamnya Rasulullah menyelisih mereka. Menyelisih siapa? Orang-orang di zaman jahiliyah. Orang di zaman jahiliyah. Ini masalah pertama, masalah paling besar yang diselisih oleh Rasulullah. Rasulullah menyelisih orang jahiliyah, ya tidak? Rasulullah kan berbeda dengan mereka kan dalam beberapa masalah. Namun masalah yang paling besar adalah masalah ini. Masalah peribadatan. Kata Syekh, ini adalah masalah paling besar yang mana Rasulullah SAW menyelisih orang-orang jahiliyah. Ya, fa'adha bil ikhlas, kata Syekh. Lalu beliau pun, Rasulullah SAW pun membawa ikhlas. Ikhlas itu artinya apa? Pemurnian, tauhid. Wa akhbaru annahu dinullah alladhi arsala bi jami'ar rusul. Dan beliau mengabarkan bahwa itulah agama Allah yang dengannya Allah mengutus semua rasul. Artinya agama rasul adalah tauhid, mengesahkan Allah, mengikhlas. Ikhlasnya karena Allah semata. Ibadahnya karena Allah. Ibadahnya untuk Allah, bukan untuk malaikat, bukan untuk rasul, bukan untuk orang soleh, bukan untuk orang toleh, bukan untuk pohon, bukan untuk bebatuan. Nah inilah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Beliau membawa ikhlas, artinya tauhid, dan mengabarkan bahwa itulah agama Allah yang dengannya Allah mengutus semua rasul. Dan wa annahu la yuqbalu minal a'mal illa al-khalis, dan bahwasanya tidak ada amalan yang diterima kecuali orang yang ikhlas, yaitu maksudnya kecuali amalan yang murni hanya untuk Allah. Nah, ini Bapak, artinya kalau ada orang ibadahnya dibagi untuk Allah dan untuk orang soleh, untuk Allah dan untuk Rasul, ini terima? Tidak akan diterima, ya. Lalu Syekh menyatakan wa akhbaru anna man fa'ala mastahsanu faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Dan Rasulullah SAW juga mengabarkan kepada umatnya, kepada orang zamannya, siapa yang melakukan apa yang mereka anggap baik, siapa yang melakukan apa yang mereka anggap baik, mereka ini siapa? Siapa yang melakukan apa yang mereka anggap baik, maka sungguh Allah mengharamkan untuknya surga dan tempatnya adalah neraka. Allah, Nabi mengabarkan, siapa yang melakukan apa yang mereka anggap baik, apa yang mereka anggap baik maksudnya? Menyembah orang soleh, berdoa pada orang soleh, memanggil orang soleh, seperti yang terjadi zaman ini juga. Ketika ada masalah yang dipanggil ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh Rifai, ya Syekh Badawi, bukan ya Allah, bukan ya Rahman, bukan ya Rahim, bukan ya Aziz, ya Jabbar, tapi yang dipanggil ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh Rifai, ya Syekh Badawi. Nah ini kemungkaran Bapak ya. Dan yang seperti ini faqad harramallahu 'alal jannah, pelakunya terancam tidak masuk surga dan tempatnya neraka. Wa hadhihi al-masail allati tafarraqa an-nasu min ajliha baina mu'minin wa kafir wa 'indaha waqa'atil adawatu wa li ajliha syuri'al jihad. Inilah masalah, kata Syekh, yang mana orang-orang pun berpecah karenanya. Berpecah belah karenanya antara mukmin dan kafir. Jadi gara-gara masalah ini akhirnya terbelahlah orang. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Dan karena itulah, dan ketika itulah terjadi permusuhan. Ya, gara-gara apa? Masalah tadi ya, terjadi permusuhan, dan karena itu pula disyariatkan jihad. Karena apa? Karena adanya kemusyrikan. Ya, kemusyrikan tidak untuk apa? Berdoa kepada orang soleh. Ya. Jadi kata Syekh, inilah masalah doa kepada orang soleh yang menyebabkan orang-orang terpecah menjadi ini mukmin, ini kafir.
Dan ketika itu pula terjadilah permusuhan. Dan kan itu pula Allah syariatkan jihad. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka hingga tidak ada lagi fitnah dan agama seluruhnya milik Allah. Allah katakan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah. Apa maksud fitnah di sini? Syirik. Nah, syirik kata para ulama, mufassirin, ahli tafsir, maksud fitnah di syirik. Perangilah mereka sehingga tidak ada lagi syirik, tidak ada lagi orang yang menyebutkan Allah, sehingga agama seluruhnya hanya milik Allah. Artinya sehingga orang itu benar-benar menaati Allah, tidak ada lagi yang menyekutukan Allah. Nah ini Bapak, ini masalah pertama yang disebutkan Syekh, masalah jahiliyah, sifat jahiliyah yang perlu kita waspadai dan perlu kita hindari, yaitu apa? Berdoa kepada orang-orang saleh. Ini zaman jahiliyah, dan di zaman setelah Nabi diutus ada yang melakukan? Banyak. Ada, bahkan sampai sini, bahkan sampai nanti menjelang hari kiamat. Oh ya, maka syirik ada di umat ini. Jadi keliru kalau ada orang yang nyatakan nggak ada syirik lah. Setelah Nabi Muhammad diutus nggak ada syirik lagi. Siapa? Sedangkan Nabi saja dalam hadis dalam Sahih Muslim atau Sahih Bukhari pun kita bertauhid waktu itu, Nabi pernah menyatakan la taqumus sa'atu hatta apa? Ya qabailun min ummati bil musyrikin wa hatta tu'bad awtan min awtanil jahiliyah atau kama qala. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada beberapa kabilah dari umatku bergabung dengan orang musyrik. Artinya melakukan syirikan murtad, dan sehingga ada lagi berhala yang disembah. Ini menunjukkan syirik terjadi di umat ini. Ya, setelah Nabi meninggal ada syirik, dan kita nyaksikan di zaman ini, baik kita lihat langsung kah, atau dengar kah, atau lihat baca kah, yang seperti ini ada Bapak ya. Nggak usah jauh-jauh ke negeri lain ya, di negeri kita pun insya Allah ada Bapak. Ya nggak usah jauh-jauh. Oh kita harus neliti syirik ke mana, misalkan ke Afrika Utara, nggak usah jauh-jauh lah. Di kita aja ada ya. Kalau mau dihitung Banyak. banyak ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah itu Bapak, itu masalah pertama ya. Insya Allah jelas ya. Jadi masalah pertama, sifat jahiliyah yang pertama yaitu beribadah pada orang soleh atau berdoa pada orang soleh. Nah itu masalah pertama. Nah sekarang kita masuk masalah kedua. 32. Apa? Nomor 32. 32. Oh iya. Masalah kedua Bapak ya. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah kedua. Kata Syekh ini, innahum mutafarriquna fi dinihim kama qala ta'ala kullu hizbin bima ladaihim farihun wa kadzalika fi dunyahum ma yarawna anna dzalika huwa as-shawab fa'ata bil ijtima'i fid din bi qawli syar'a lakum minad dini ma wassa bihi nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Wa qala ta'ala innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai' wa nahana 'an musyabahatihim bi qawlihi wa la takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa nahana 'anit tafarruqi fid dunya bi qawlihi wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Nah ini Bapak, masalah penting. Permasalahan kedua, sifat jahiliyah yang kedua. Kata Syekh, orang-orang jahiliyah, sesungguhnya orang-orang jahiliyah berpecah belah dalam agama mereka. Mereka berpecah belah dalam masalah agama mereka. Sebagaimana Allah kabarkan, sebagaimana Allah katakan, Allah firmankan, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dalam surat Ar-Rum ayat 32, wala takunu minal musyrikin. Sebelumnya ayatnya mengatakan jangan kalian termasuk orang-orang musyrik. Siapa itu orang musyrik? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka sehingga mereka menjadi beberapa
golongan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Setiap golongan merasa bangga. Oh saya ini, ustaz saya begini. Oh saya begini. Nah, ini sifat jahiliyah. Jadi nggak boleh kita membangun cinta dan benci karena ustaz, karena syekh, karena kiai atau apapun, nggak boleh. Kita, oh saya setuju dengan ini, patokan bukan ustadznya, bukan karena ulamanya, bukan karena syekhnya, tapi apa yang diucapkannya benar atau tidak. Kalau ucapannya sesuai dengan Al-Quran, kita terima. Kalau tidak sesuai, kita tolak. Nah, sifat orang jahiliyah nggak seperti itu. Mereka fanatis, fanatik golongan. Mereka pokoknya apapun yang dikatakan pemimpin kami benar. Kalaupun salah pasti benar. Mereka nggak menggunakan apa istilahnya akal mereka berpikir. Ini fanatisme golongan dan ini sifat buruk yang dicela dalam Islam. Tidak boleh kita al-wala wal bara, membangun sikap loyal dan benci karena individu tertentu, nggak boleh. Karena orang tertentu, nggak boleh. Atau karena radio tertentu, nggak boleh. Atau karena TV tertentu, nggak boleh. Yang jadi patokan bukan orang ini karena ngaji sama ini berarti bagus, yang ini enggak, bukan itu. Yang dia ikuti sesuai tidak dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau sesuai sudah. Tapi kalau tidak sesuai, tolak. Siapapun itu, walaupun kawan terdekat. Jadi nggak boleh kita tuh fanatisme buta, ta'assub, asobiyah. Asobiyah itu bahasa Indonesia apa? Asobiyah. Dan jadi sini kayaknya asobiyah. Artinya pokoknya mau benar atau salah saya akan bela ustaz saya, mau benar atau salah saya bela ulama saya. Nggak boleh, kita nggak boleh seperti itu. Yang namanya ulama, yang namanya ustaz, yang namanya buya bukan nabi. Yang namanya tokoh agama bukan nabi. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Yang terjaga dari kesalahan cuma nabi kita. Makanya alangkah indahnya ucapan Imam Malik yang masyhur. Imam Malik pernah berkata, "Kullun yu'khadhu qawlu wa yutraq illa sahib hadzal qabr." Setiap orang ucapannya bisa diambil dan bisa ditinggalkan, kecuali penghuni kubur ini. Imam Malik sambil nunjuk kuburan siapa? Nabi. Semua orang ucapannya bisa diambil dan bisa ditolak, kecuali penghuni kubur ini, kecuali ucapan penghuni kubur ini. Artinya kecuali ucapan Rasulullah, nggak bisa ditolak. Kalau ucapan selain Rasulullah, siapapun itu, kalau benar kita terima, kalau tidak benar kita tolak. Karena yang namanya selain Nabi pasti berbuat salah, nggak mesti benar terus. Siapapun Bapak ya, termasuk saya juga. Maka kalau misalkan apa yang saya sampaikan bertentangan dengan Al-Quran dan hadis yang sahih, tegur Bapak. Jadi jangan kita seperti orang sufi yang menyatakan kun baina yaday syekh kal mayyit baina yadil muwassil. Jadilah engkau di hadapan gurumu seperti mayit di hadapan orang mandikan. Maksudnya apa? Mayit kalau di hadapan orang mandikannya bisa protes. Jadi sini jangan, saya pengen ke kanan. Mukanya begini jangan, saya pengen bawahnya aja. Gak bisa kan? Nah, kata orang sufi begitu pula seorang murid di hadapan guru. Gurunya ngomong apapun, walaupun yang naik sekalipun terima. La ta'tarid, jangan protes. Fatutron, sehingga akhirnya engkau terusir dari rahmat Allah. Man qala li akhihi lima la yuflih. Ini kaidah kaum sufi, siapa yang berkata pada gurunya kenapa, maka dia tidak akan beruntung. Artinya kita tuh mau apa? Jadi ingin seperti sapi yang di gini, kiri, kanan, lurus. Nah, ini bukan muslim sejati. Kita muslim sejati tidak boleh modelnya ikut-ikutan. Saya ikut ini karena ustaz ini kata enggak. Lihat apa yang dia sampaikan, apa yang sesuai dengan Al-Quran Sunnah terima. Kalau tidak sesuai, itu aja. Karena tidak ada manusia yang lepas dari salah. Siapapun itu, sampai para sahabat bahwa Abu Bakar pun pernah salah, Umar pernah salah, Utsman pernah salah, Ali pernah salah, Muawiyah pernah salah. Tidak ada yang maksum, tidak ada yang terjaga dari kesalahan kecuali
Nabi kita. Makanya Ibnu Abbas pernah ada orang yang menyatakan ketika itu Abu Bakar dan Umar melarang haji tamattu. Maka kata Ibnu Abbas, Rasulullah, haji tamattu. Tamattu itu Bapak umroh dulu baru haji. Nah, itu dikatakan tamattu artinya senang-senang. Kenapa? Kalau sudah umroh kan udah tawaf, sa'i, tahallul, udah bisa pakai pakaian baru lagi kan? Sampai masuk tanggal 8 Dzulhijjah baru siap-siap pakai pakaian ihram lagi. Artinya senang-senang. Setelah umroh bisa pakai pakaian biasa lagi, lalu baru tanggal 8 Dzulhijjah pakai pakaian ihram lagi. Nah, Ibnu Abbas mendengar ada orang yang mengatakan Abu Bakar dan Umar melarang tamattu. Tapi kata Ibnu Abbas, tapi Rasulullah melakukan itu. Tapi ditentang oleh orang ini. Maka apa reaksi Ibnu Abbas? Kira-kira apa? Arahum sayahlikun. Aku qala Rasulullah wa yaquluna qala Abu Bakar wa Umar. Aku mandang mereka akan binasa. Aku katakan Rasulullah SAW bersabda demikian, namun mereka membantahnya dengan Abu Bakar dan Umar berkata begitu. Rasulullah berkata gini, ditentang dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Ayo sama saja apa? Menentang Rasulullah SAW. Kita mencintai Abu Bakar, ya kan? Kita mencintai Umar, namun kita tidak akan mendahulukan ucapan keduanya di atas ucapan Rasulullah SAW. Ya ini ya, Bapak. Maka ini pengingat bagi saya pribadi dan Bapak dan Ibu sekalian, hendaknya kita selalu mengikat kebenaran bukan dengan individu tertentu, bukan dengan orang tertentu, tapi dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Siapapun yang mengucapkan pendapat yang sesuai dengan Al-Quran Sunnah, maka dia yang benar. Walaupun orang yang jauh dari kita. Dan siapa yang mengucapkan pendapat yang bertentangan dengan Al-Quran Sunnah, maka kita katakan salah walaupun dia dekat dengan kita. Nah, ini kaidah yang perlu kita amalkan, kita ingat dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita kembali lagi. Tadi masalah jahiliyah, sifat jahiliyah yang kedua yang disebutkan oleh Syekh. Syekh ini mati ya? Lihat. Malah Bang. Oh ya sudah, mungkin dah. Berapa menit? 2 menit lagi. Oh ya, ini semua ya. Ini karena ini saya nggak lihat ini. Oh, jamnya benar, insya Allah tadi udah selesai berapa menit yang lalu ya. Ya mungkin cukup ya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan masalah kedua tentang sifat jahiliyah yang mana Rasulullah SAW menyelisih orang-orang zaman jahiliyah.